Kula nuwun sedulur sedaya sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama wonten ing channel Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan selalu diselamatkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, saya masih ingin meneruskan tentang Kidung Mataram, di mana kisah-kisah yang menyertai pendirian Mataram. Kali ini saya ingin membahas tentang Ki Ageng Mangir. Siapakah beliau? Nah, Ki Ageng Mangir ini kalau dilihat dari silsilah adalah keturunan dari Brawijaya. Nah, kenapa Panembahan Senopati ingin menyingkirkan Ki Ageng Mangir? Karena Panembahan Senopati sebagai keturunan Brawijaya juga tidak ingin ada matahari kembar. Jadi menginginkan bahwa dialah yang berkuasa. Padahal Ki Ageng Mangir ini berkuasa di daerah Pertikan Mangir, dan ini sebetulnya Pertikan sejak zaman Majapahit, nenek moyang. Bahkan bisa disebut Bantul itu adalah negara Perdikan sejak zaman Mataram kuno atau Mataram Hindu. Jadi akan sulit bagi Panembahan Senopati untuk menguasai Pulau Jawa jika masih ada Perdikan yang dekat sekali, jaraknya hanya sekitar 20 km dari kota gede, tidak dikuasai. Nah, baik. Kita buka dulu silsilah dari Ki Ageng Mangir. Brawijaya V mempunyai putra Raden Djoko Balut atau Raden Megatsari. Raden Megatsari ini pada era keruntuhan Majapahit, beliau mengembara ke arah timur sampai ke daerah Gunung Kidul dan menetap di sana. Beliau menikah dengan putri dari Juwono, lalu melahirkan Ki Ageng Mangir II atau sering disebut Wonoboyo, Ki Wonoboyo. Jadi Ki Wonoboyo I. Nah, Ki Wonoboyo I atau Ki Ageng Mangir II ini mendapatkan wangsit untuk pergi mengembara ke arah Kulon Progo, ke arah tempat di mana di sisi sungai yang ada pohon kelapanya. Nah, Ki Wonoboyo ini bertapa di pertamanya Gua Langse, kemudian turun ke Parangendok sampai dengan Kulon Progo. Di sana mendirikan Pertikan Mangir. Kenapa disebut Pertikan? Karena meneruskan dari Bantul yang dulunya waktu Mataram Hindu, Bantul itu adalah Pertikan dengan berpusat di Ganjuran. Nah, dari Wonoboyo I ini atau Ki Ageng Mangir II ini melahirkan Ki Ageng Wonoboyo II atau Ki Ageng Mangir III. Nah, Ki Ageng Mangir III ini tidak lama berkuasa karena beliau suka bertapa, kemudian beliau bertapa di daerah antara Gunung Merapi dan Merbabu. Ki Ageng Mangir III melahirkan Ki Ageng Mangir IV atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo III. Jadi yang akan kita bahas adalah Ki Ageng Mangir IV atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo III. Nah, beliau ini meninggal dan menurunkan Raden Mas Maduseno. Sebelum ke Maduseno ada Bagus Wonoboyo. Bagus Wonoboyo ini Ki Ageng Mangir V atau Ki Wonoboyo IV. Nah, dari Bagus Wonoboyo ini turun Maduseno dan Dewi Utari yang
Dewi Utari itu nantinya yang akan menjadi mata-mata intelijen wanita dari Sultan Agung ketika membunuh JP Kun di Batavia. Sedangkan Raden Mas Maduseno ini berada di Kebumen, nanti yang menurunkan Trah Kolopaking. Nah, disinilah silsilah dari Ki Ageng Mangir. Maka dari itu, sejak pertama ketika alasan dari Panembahan Senopati tidak ingin matahari dua dari putra-putra Brawijaya, maka dibuatlah rencana, dan rencana itu kalau terang-terangan berperang akan terlihat lucu gitu, sesama saudara kok berperang. Senopati tidak ingin seperti itu, maka membuat cara rantai emas, disebut rantai emas. Pada waktu itu mengirimkan Adipati Martoloyo sebagai dalang Sandi Gunung pimpinan, kemudian Ki Joyo Suparto sebagai penabuh atau Sandi Sasmito, kemudian Ki Surodipo sebagai pengendang, Nyai Adiroso sebagai penari, juga teman dari Putri Pembayun, putrinya Panembahan Senopati. Kemudian membawa gamelan, wayang, dan yogo. Nah, sebelum berangkat mereka mampir ke Sendang Kasihan yang berada di daerah Kasihan Bantul. Itu dulu tempatnya Roro Kasihan. Setelah mandi di sana, dandan, maka mereka berjalan ke Serandaan atau Mangiran. Nah, di Mangiran ternyata pucuk dicinta ulam tiba. Ki Ageng Mangir terpesona oleh Pembayun, kemudian menikah. Karena pada saat itu Ki Ageng Mangir belum punya istri. Ya, ketika menikah dan sudah hamil, Pembayun baru cerita kalau beliau ini putrinya Senopati. Nah, sebagai seorang laki-laki, dia marah, kecewa, tapi juga bertanggung jawab atas cintanya. Maka mau tidak mau, ketika permintaan Pembayun dan yang sudah hamil ini untuk menghadap Senopati, berkunjunglah ke mertua, maka beliau pun menyetujuinya. Nah, di sini beliau berangkat dengan satu rombongan bersama serah-serah dan hasil bumi dipikul. Dipikul itu saking beratnya sampai mentul-mentul, maka terjadilah nama kota Bantul karena dipikul mentul-mentul. Untuk kematian beliau ini ada banyak versi. Yang pertama, sebelum masuk keraton di tanggal Pagelaran itu, beliau dilucuti senjatanya, kemudian hanya beliau dan pengantin yang masuk ke menghadap Panembahan Senopati, dan disitu lalu kepalanya ditarik, dibenturkan ke Batu Gilang atau singgasananya Senopati, meninggal. Yang kedua, pada saat Wisowanan, Raden Ronggo di belakangnya pada saat itu masih hidup, memukul dari belakang, meninggal. Ada yang bilang kalau Ki Ageng Mangir ini baru mau melaksanakan sholat sama Raden Ronggo dipukul. Ya, ada juga yang dirangket mau dibuang ke sampai Banaran, dibunuh oleh prajurit-prajurit. Banyak sekali versi, tapi yang paling terkenal adalah kepalanya dibenturkan watu gilang. Nah, di sini akan menjadi janggal ketika seorang raja melakukan seperti itu di depan punggawanya. Jadi mana yang benar? Maka monggo kita membuka logika, karena pada saat itu Ki Ageng Mangir masih ada dan Raden Ronggo masih ada, dan ceritanya
setelah Raden Ronggo, sebetulnya Panembahan Senopati tidak ingin membunuh, tapi hanya ingin membuang Ki Ageng Mangir beserta keluarganya. Maka ketika Raden Ronggo membunuh, itu lalu prajurit prajurit pilihan ya, diminta untuk membunuh Raden Ronggo dengan tombak Kiai Baru, yaitu tombak Kiai Baru Klinting itu punyanya Ki Ageng Mangir, sehingga meninggal. Lah Ki Ageng Mangir, tombak Baru Klinting itu konon berasal dari lidah naga. Nah, jadi dikesankan bahwa Raden Ronggo dibunuh oleh naga. Gak nyambung ceritanya. Nah, setelah kejadian Ki Ageng Mangir meninggal, itu sebetulnya Ki Ageng Mangir tidak meninggal, tapi dibawa ke Pati, disuruh ke Pati, ke tempat di Kejawi. Sampai di sana melahirkan Bagus Wonoboyo, nanti Bagus Wonoboyo melahirkan Maduseno, Maduseno melahirkan Utari dan Trah Ngolopake. Sedangkan Nimas Pembayun sendiri ada yang bilang dititipkan di Karanglo, ada yang bilang dititipkan di Pati. Tapi Nimas Pembayun sendiri dan Dewi Utari putrinya ada dimakamkan di Tapos Bogor pada saat perjuangan di Batavia dan Banten. Nah, sekelumit desa itu, tapi di Karanglo juga ada makamnya Pembayun, di Pati juga ditemukan makamnya Pembayun. Jadi mana yang dipercaya monggo, karena pada saat itu memang untuk pembesar-pembesar itu makamnya selalu disembunyikan karena takutnya dijarah atau ya semacam itulah. Itu yang pertama. Dan kalau kita melogikakan bahwa makam yang di Kota Gede itu separuh di luar separuh di dalam sebagai simbolik menantu dan musuh, itu sangat tidak logik, karena Kota Gede itu dibangun pada era Hamengkubuwono II. Makam Kota Gede itu dibangun pada era Hamengkubuwono II. Dan Babat Mangir itu ceritanya juga dibuat di era Hamengkubuwono II. Jadi sangat berbeda era, sehingga kita masih perlu menggali dan mencari nilai spiritual yang ditanamkan dalam hal ini adalah kekuasaan membutakan segalanya. Jadi demikian sedulur, ini kisah tentang Ki Ageng Mangir. Kalau ada banyak kata dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, tetap dukung channel saya agar berkembang. Dan saya tuh Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.